Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat hari ini, Minggu 18 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian Minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. 2. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. 4. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah, khusus untuk jemaat lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet banking maupun QRIS. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Manda Laika Dendel dari GKI Serpong dengan tema Mengelola Kekuasaan dalam Keluarga. Mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah Dia di badai kencang. Buana padu mujizat ajaib, ya halik Engkau membuatnya baik, Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita mengawali ibadah kita dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Manda Laika Dandel. Saya melayani di GKI Serpong, dan dengan kehadiran saya juga membawa sapaan dari Majelis Jemaat dan juga Jemaat GKI Serpong untuk Bapak Ibu Jemaat GKI Ciledug Raya. Dan pada hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan masih di dalam rangkaian bulan keluarga. Dan marilah sama-sama kita menyambut dengan satu pujian Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdoa secara pribadi, dan nanti akan saya tutup dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang memohon ampun atas salah dan dosa kami ketika kami tidak begitu memperhatikan anggota keluarga kami. Seringkali kesibukan kami menghalangi perhatian kami. Seringkali orang lain kami perhatikan lebih dulu, baru kami memperhatikan keluarga kami. Kami mohon ampun Tuhan ketika di dalam kami ada di rumah saja selama masa pandemi ini. Justru keberadaan kami di rumah tidak membawa damai sejahtera satu dengan yang lain. Justru semakin banyak konflik, semakin banyak keributan, semakin banyak cekcok. Kami mohon ampun ya Tuhan atas ketidakmampuan kami untuk menjadi pembawa damai sejahtera di tengah keluarga. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera di tengah lingkungan kami, terutama di tengah keluarga kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Mampukan kami
untuk bisa memperbaiki perilaku kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa dan memohon ampun atas salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku salah dan dosanya dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20 yang menyatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Rindukan kau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Minta kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus menyertai hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bicaramu. Roh Kudus terus menyertai hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bicaramu yang kosong pada Paulus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus melalui hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bicaramu. Roh Kudus terus melalui hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, dan kami dengarkan, boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, secara khusus di dalam lingkungan keluarga kami. Kiranya kami semua boleh melakukan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Di bawah judul tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di bulan Oktober ini kita masih dalam rangkaian bulan keluarga. Dan maka dari itu, izinkan saya bertanya kepada setiap kita, seandainya Bapak Ibu, kalau boleh jujur, siapa sih orang yang paling berkuasa di tengah keluarga Bapak Ibu sekalian? Siapa orang yang paling berkuasa di dalam keluarga? Apakah itu ayah atau ibu, atau bisa jadi kakak yang paling berkuasa, bisa juga adik yang paling berkuasa, atau mungkin nenek, kakek, eyang, atau opung. Siapa yang paling berkuasa di dalam keluarga? Dan kenapa mereka-mereka itu kita katakan memiliki kuasa di tengah keluarga? Apakah karena usianya yang jauh lebih tua, atau karena beliaulah yang menafkahi seluruh keluarga, atau karena orang tersebut paling banyak mengatur di dalam rumah tangga, di dalam urusan keluarga maupun urusan rumah? Apapun alasannya Bapak Ibu yang terkasih, ternyata kita mengetahui
tidak perlu menjadi pejabat untuk bisa menjadi orang yang berkuasa. Karena sesungguhnya siapapun bisa menjadi orang yang berkuasa. Bapak Ibu perhatikan, ternyata tukang parkir pun jauh lebih berkuasa daripada mereka yang bawa mobil atau bawa motor. Karena tukang parkirlah yang bertugas untuk mengatur, mengarahkan, menata setiap kendaraan yang ada di lingkungan parkirnya. Orang yang ada di dalam mobil pasti akan tunduk sama tukang parkir. Orang yang bawa motor pun akan mengikuti arahan dari si petugas parkir ini, harus meletakkan motornya di sebelah mana. Ini menunjukkan bahwa ternyata tukang parkir pun bisa menjadi orang yang sangat-sangat berkuasa. Kita perhatikan bahwa ternyata orang yang berkuasa itu adalah orang yang megang kendali atas satu tempat atau satu kondisi atau satu wilayah tertentu. Tukang parkir, dia berkuasa di wilayah parkirnya. Dan selain itu juga Bapak Ibu, dia bukan hanya berkuasa, tetapi dia juga bertanggung jawab atas apa yang ada di wilayah parkirnya. Baik mobil maupun motor serta segala sesuatunya itu menjadi tanggung jawab si tukang parkir. Jadi kuasa harusnya berbanding lurus dengan yang namanya tanggung jawab. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kuasa berbanding lurus dengan tanggung jawab, sayangnya Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang ingin berkuasa tetapi lepas tanggung jawab. Tidak sedikit orang yang maunya enaknya saja, maunya hanya ingin dihormati tetapi tidak menjadi contoh. Ada orang yang ingin diakui sebagai sosok yang hebat, yang dihormati, yang disegani, tetapi sebenarnya perilakunya sangat-sangat tidak mencerminkan sosok yang wajib dihormati. Ada orang yang ingin diakui sebagai sosok yang hebat, tetapi perilakunya malah bejat dan tidak bermartabat. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau kita baca dalam bacaan Alkitab kita hari ini, para pemimpin agama di dalam masa di mana Tuhan Yesus melayani justru menjebak orang lain. Mereka mengatur strategi sedemikian rupa sehingga orang yang menghalangi kuasa mereka itu dijatuhkan citranya di depan publik. Dan kali ini dalam bacaan kita justru Tuhan Yesus yang menjadi sasaran mereka. Karena ternyata kehadiran Tuhan Yesus itu mengancam reputasi para pemimpin agama ini. Jadi jebakannya adalah menanyakan, boleh nggak sih bayar pajak kepada kaisar? Mengapa ini jebakan Bapak Ibu? Karena sebenarnya kalau Tuhan Yesus jatuh pada jebakan itu, maka Tuhan Yesus akan dengan segera masuk ke dalam penjara. Seandainya ketika pertanyaan boleh nggak sih bayar pajak kepada kaisar, lalu Tuhan Yesus menjawab silakan bayar pajak kepada kaisar, maka pada saat itu juga artinya Tuhan Yesus mendukung penjajahan Romawi. Artinya dia bukan seorang Israel sejati karena mendukung tindakan penjajah, bahkan bekerja sama dengan para penjajah. Tetapi di sisi lain, kalau Tuhan Yesus menjawab tidak perlu bayar pajak kepada kaisar, maka para tentara Romawi akan dengan segera menangkap Tuhan Yesus dan menyeret dia ke dalam penjara karena dia dianggap sebagai pemberontak untuk Romawi. Sehingga inilah yang kemudian dijadikan jebakan Bapak Ibu. Jawab silahkan salah, jawab nggak boleh pun salah. Inilah yang dirancangkan oleh para pemimpin agama supaya orang yang menghalangi kuasa mereka itu jatuh citranya di depan publik. Ya, karena memang Bapak Ibu, orang-orang yang punya kuasa itu sangat mungkin untuk melakukan jebakan-jebakan. Sangat mungkin kemudian untuk menjerat lawan-lawannya. Mereka punya orang-orang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri.
Mereka punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu untuk kepentingan mereka. Dan jangan salah, ini bukan cuma urusan di dalam konflik pemerintahan atau keagamaan. Di dalam keluarga pun bisa jadi ini pun kita temukan. Ketika orang tua memakai anaknya untuk mencari uang, untuk bekerja bagi mereka. Ketika anak-anak tidak mempedulikan orang tua yang selama ini membesarkannya karena kesibukannya bekerja atau karena kesibukannya dengan keluarga yang baru. Bisa jadi Bapak Ibu seorang kakak memperalat adiknya, atau bisa juga sebaliknya si adik yang memperalat sang kakak. Bisa juga si istri memperlakukan suami dengan tidak hormat. Bisa juga si suami memperlakukan istri dengan tidak terhormat. Ya walaupun memang tidak se-ekstrim para ahli Farisi ini, para orang-orang Farisi ini, namun sebenarnya tindakan-tindakan seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah tindakan-tindakan yang sangat-sangat menjijikan, menyalahgunakan kekuasaan. Dan orang yang melakukan hal-hal tadi adalah orang-orang yang tidak pantas dihormati. Mungkin kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin kita bukanlah orang-orang yang seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Tetapi sekiranya ada di antara kita yang melakukan hal itu, bertobatlah Bapak Ibu sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai seorang yang mengikut Kristus, yang menjadikan Kristus sebagai teladan, kita mau coba melihat apa sih yang Tuhan Yesus lakukan dan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus mengelola kekuasaan di tengah kehidupan kita. Betul Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa setiap kita punya kuasa di tempat kita masing-masing. Kita memiliki kuasa walaupun tidak besar, tetapi ada hal yang bisa kita kuasai, ada hal yang bisa kita atur, ada hal yang dimana kita menjadi pusatnya. Tetapi ingat Bapak Ibu, bahwa kuasa itu tidak kemudian membuat kita jadi bisa bertindak seenaknya kepada orang lain. Kita memiliki kuasa tidak berarti kemudian kita berhak memperlakukan orang-orang atau situasi itu dengan semaunya kita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, yang punya kuasa yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Kuasa kita itu gak seberapa dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang mempercayakan segala sesuatu ada di dalam kuasa kita. Jadi sebenarnya Tuhanlah yang jauh lebih berkuasa dari setiap kita. Maka dari itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus selalu menempatkan Bapanya ada di posisi yang paling agung, yang paling mulia, karena Dialah yang maha kuasa. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Sehingga kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, sudah selayaknya juga kita menempatkan Allah Bapa kita di posisi yang sangat agung dan mulia. Sehingga segala sesuatu yang kita punya, kita tidak berbangga diri, karena kita ini begitu kecil dan lemah di hadapan Allah. Allah yang memiliki segala sesuatunya, Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Sehingga sudah selayaknya kita menempatkan Dia di posisi yang paling besar dalam kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu yang menjadi dasar dari Tuhan Yesus, yang menjadi patokan Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan jebakan yang tadi kita baca. Karena Tuhan Yesus menjadikan Allah Bapanya sebagai sosok yang paling tinggi, maka itu pun yang menjadi dasar Dia untuk menyatakan jawabannya. Jawaban yang cerdas, sekaligus menohok orang-orang yang telah mengajukan pertanyaan jebakan itu. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kita berikan buat Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Artinya
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita harus sadar bahwa segala sesuatu ada porsinya. Segala sesuatu ada bagiannya. Segala sesuatu ada yang harus diprioritaskan. Dari semua porsi itu, maka kepada Tuhan itulah yang harus lebih utama, yang harus menjadi prioritas kita. Karena Bapak Ibu, kita tidak pernah memiliki identitas yang tunggal. Kita tidak pernah hanya menyandang status sebagai warga negara Indonesia saja, tetapi kita juga menyandang identitas sebagai orang Jawa, orang Batak, orang Chinese, orang Manado seperti saya, dan kita juga menyandang status yang lain sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, dan kita juga menyandang jabatan di kantor sebagai karyawan, sebagai wirausaha, wira swasta, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, dan sebagai apapun yang ada dalam diri kita. Kita tidak pernah memegang identitas kita secara tunggal. Maka dari itu kita harus membagi porsinya, membagi apa yang harus diprioritaskan, dan terlebih dari semuanya itu kepada Tuhan harus jauh lebih utama. Sehingga dengan begitu Bapak Ibu, ketika kita menyadari ada bagian di mana kita menjadi seorang ayah atau seorang ibu, ada bagian di mana kita sebagai karyawan, sebagai orang yang bekerja, sebagai orang yang belajar, maka kita diarahkan untuk bisa menentukan prioritas. Sehingga kuasa yang ada dalam diri kita itu tidak bentrok. Gak mungkin kan seorang ayah kemudian memperlakukan anggota keluarganya sebagai anak buah karena dia di kantor adalah sebagai pimpinan. Itu gak pas. Seorang ibu yang bekerja juga tidak bisa memperlakukan anak-anaknya sebagai suruhannya, karena berbeda antara di kantor dan di rumah. Anak-anak juga tidak bisa semena-mena dengan orang tua. Walaupun orang tua bukan guru, tetapi tetap harus dihormati apa yang menjadi nasihatnya, apa yang menjadi arahannya. Ini harus sesuai dengan porsinya sehingga kita bisa mengelola apapun yang ada di dalam kehidupan kita dengan baik. Sadar diri kita ini sebagai siapa. Dan sebagai seorang pengikut Kristus, maka harusnya landasan kasih itu mendasari segala sesuatu yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai contoh, walaupun saya adalah anak sulung di keluarga saya tetap harus menghormati adik saya, menghormati juga orang tua saya. Jadi saya tidak akan egois. Atau kalau seandainya sayalah yang mengisi kesibukan saya dengan mengatur rumah, maka harusnya saya tidak memakai kekuasaan saya itu untuk semena-mena kepada orang lain. Harusnya seisi rumah, seisi keluarga itu saya jadikan rekan, bukan pesuruh, bukan pembantu, bukan orang yang menjadi bawahan kita. Begitu juga kalau misalnya saya adalah adik, maka harusnya semua memperhatikan saya, kebutuhan saya lah yang harus dipenuhi. Oh tidak boleh seperti itu. Justru adik harus menghormati orang-orang yang lebih tua sehingga dia tahu bagaimana menjalani kehidupannya dengan baik. Bapak Ibu, kuasa itu harus dikelola dengan baik supaya meminimalisir konflik di dalam rumah tangga. Karena seringkali persoalan-persoalan kuasa inilah yang kemudian menjadi satu masalah besar dan kemudian menimbulkan keretakan di rumah tangga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, intinya sebesar apapun kuasa yang kita miliki di dalam kehidupan kita, kita harus ingat ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kuasa kita tidak jauh lebih besar dari kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga seharusnya kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita putuskan, ingat kasih Tuhan menjadi dasarnya. Sehingga kita tidak akan jatuh pada kepentingan diri sendiri. Kita tidak akan jatuh dalam egoisme. Kita tidak akan jatuh pada kepentingan
urusan sendiri-sendiri. Justru kita akan memperhatikan kepentingan orang-orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, kuasa berbanding lurus dengan tanggung jawab, sehingga kita wajib untuk memelihara kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang bergantung pada kita. Sehingga kita tidak akan kemudian memikirkan hanya urusan kita sendiri. Kita tidak akan menjatuhkan orang lain. Kita tidak akan mempedulikan urusan-urusan yang bukan urusan kita, tidak. Tetapi justru kita mau memperhatikan dengan seksama apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Ketika kita dikasih kuasa, kita dikasih juga tanggung jawab. Dan itu harus sejalan. Dan ingat, kasih Tuhan akan juga mendasarinya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat mengevaluasi diri. Selamat mengevaluasi relasi di dalam keluarga. Sehingga kiranya setiap kita, dari setiap tindakan kita, hanya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Sehingga biarlah keluarga-keluarga kita menjadi keluarga juga yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kehidupan kami berjemaat di GKI Ciledug Raya. Terima kasih untuk rumah ibadah yang Tuhan karuniakan bagi kami saat ini. Kalau pada saat ini Tuhan melalui tim PPRI, kami berencana untuk mengurus perizinan rumah ibadah kami dari gedung serbaguna menjadi rumah ibadah. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap rencana dan program yang akan dilakukan oleh tim PPRI, sehingga pada saatnya nanti Tuhan, keinginan kami boleh terwujud. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan dengar dan sempurnakan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Di dalam aktivitas kami yang di masa pandemi ini Tuhan terbatas, kami kiranya Tuhan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kami mohon kesehatan, kekuatan, dan pertolongan dari Tuhan memampukan kami untuk bisa melakukan tugas dan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang mau tolong kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami, lingkungan majelis jemaat dan jemaat GKI Ciledug Raya. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya walaupun di dalam masa pandemi ini Tuhan, kegiatan kami boleh tetap berjalan dengan baik, dan biarlah pertumbuhan iman boleh dirasakan secara nyata di tengah lingkungan jemaat kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami supaya mereka juga boleh memikirkan apa yang terbaik untuk kami semua warga negara Indonesia. Dan kami juga Tuhan sebagai warga negara, kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami pun boleh menaati apa yang menjadi ketetapan pemerintah, apa yang menjadi arahan pemerintah. Kiranya ya Tuhan, negara kami boleh berangsur-angsur pulih dari pandemi ini, dan itu semua boleh terjadi seturut dengan rancangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap kehidupan kami, cita-cita kami, harapan kami, bahkan pergumulan dan juga permohonan kami. Kiranya kami semua mengarahkan hati kami untuk berdoa secara penuh kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penolong dan penopang di dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapat damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, marilah kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 336 800 8003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR Code yang terdapat pada halaman akhir Warta Jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami membawa persembahan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan bersihkan persembahan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mempersembahkan hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Karuniakan hikmat-Mu bagi para pelayan-pelayan yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan kami ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun,
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, cinta setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami